Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kehidupan kita, kita pernah mungkin berada di atas ketinggian. Baik itu di atas gedung yang bertingkat, atau mungkin kita pernah berada di dataran tinggi, atau mungkin kita pernah berada di atas gunung ataupun pebukitan. Bagaimana penglihatan kita pada saat kita berada di atas? Dari ke atas sana kita melihat ke bawah, tentu pandangan kita berbeda melihat sesuatu benda pada saat kita berada di bawah. Coba kita bayangkan, pada saat kita berada di bawah, kita melihat sebuah mobil begitu besar dibandingkan dengan tubuh kita. Kita melihat bangunan rumah begitu besar dibandingkan dengan tubuh kita. Kita melihat kendaraan-kendaraan yang lain atau bangunan-bangunan yang lain, gedung-gedung yang lain, dia berada di dalam posisi yang posisinya, ukurannya lebih besar dibandingkan dengan tubuh kita. Tetapi pada saat kita menjauh, pada saat kita berada di atas ketinggian, kita berada di posisi yang lain, kita melihatnya dalam keadaan yang kecil dibandingkan dengan tubuh kita. Mungkin pada saat kita berada di bawah, kita melihat mobil itu ukurannya bisa 5 kali, 10 kali lebih besar dibandingkan dengan postur tubuh kita. Tapi pada saat kita menjauh, pada saat kita berada di atas ketinggian, kita melihat posisi mobil itu tadi kecil sekali, bahkan mungkin sebesar semut. Ini adalah gambaran bahwa dunia ini semakin kita dekatkan kepada dunia, maka kita akan semakin menggebu-gebu untuk mendapatkannya dan kita menganggap besar. Dunia itu begitu besar, jabatan itu begitu besar bagi kita. Pokoknya yang berkaitan dengan dunia, kita anggap itu besar. Sehingga kita semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semakin kecil untuk mengejar akhirat kita. Kenapa? Karena kita menganggap dunia itu besar. Menganggap bahwa bangunan itu besar sehingga kita bagaimana bisa mendapatkan bangunan itu. Nah, ini pandangan bukan hanya secara kasat mata, tetapi inilah yang akan tergambar di dalam batin kita, di dalam hati kita. Sedangkan orang yang sudah berada posisinya jauh dari dunia, orang yang sudah berada di atas ketinggian, dia melihat dunia itu kecil. Apapun yang dia lihat pada saat dia sudah berada di atas ketinggian atau sudah jauh dari dunia, dia menganggap sesuatu itu kecil. Sehingga itu tidak akan menyimpan di dalam hatinya atau di dalam benak tubuhnya. Sehingga dia bisa lebih mudah untuk menggapai akhiratnya. Begitulah ilustrasi dalam kehidupan ini. Semakin kita kejar dunia, semakin kita dekat dengan dunia, maka semakin jauh kita dengan akhirat. Tetapi sebaliknya, saya ingat dengan ilustrasi bayangan. Pada saat kita berada di tempat yang terang, tentu di sana kita terdapat bayangan kita. Atau di siang hari, kena sinar matahari, kita ada bayangan di situ. Bagaimana dengan posisi bayangan kita? Pada saat kita stop atau kita berdiri di satu tempat, yang mana kita berhenti di situ, bayangan itu pun ikut berhenti. Tetapi pada saat kita lari, bayangan itu mengejar kita. Tapi pada saat kita mengejar bayangan, sampai kapanpun kita tidak akan pernah dapat bayangan itu. Begitu juga dengan dunia. Kalau kita lari dari dunia, maka dunia akan mengejar kita. Lari dalam artian kita mengejar akhirat kita, kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia akan mengejar kita. Tetapi pada saat kita mengejar dunia, sampai kapanpun kita tidak akan pernah puas terhadap dunia yang kita miliki ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyebutkan, sudah mengingatkan kepada kita, Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kamu tidak akan pernah berhenti mengejar dunia itu. Sampai kapan? Sampai engkau menuju liang lahatmu.
Berarti tidak ada garis finishnya dalam kita mengejar dunia ini. Mana garis finishnya? Pada saat kita sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Demikianlah, semoga bisa memberikan inspirasi buat kita, memberikan bayangan buat kita bahwa jangan sampai kita sibuk dengan aktivitas dunia kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan dunia kita, tapi kita lupa bahwa sebenarnya hidup kita yang sebenarnya itu adalah akhirat kelak. Dunia hanya sementara, dunia hanyalah sebagai ladang kita untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan nanti di akhirat. Wallahul hadi ila siratul mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.